itu sampai dimasukkan itu 90 orang. Wah. Makan susah, akhirnya ya sudah meninggal di situ. Ternyata dijaga oleh dua sosok yang tinggi besar bawahnya dan serem. Penjara Kalisosok. Penjara yang dulu sangat ditakuti oleh siapa saja yang dihukum di sana. Penjara dengan banyak kisah sedih hingga kisah misteri. Penjara yang sudah tidak terpakai lagi kini, hingga sekarang masih banyak menyimpan banyak misteri. Bagaimana kisah seramnya? Ikuti kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seram semua. Kali ini kita hadir kembali untuk menceritakan apa cerita-cerita seram urban legend apa yang ada di Surabaya, yang ada di Indonesia. Nah, urban legend yang kali ini yang mengenai terkait dengan sejarah Indonesia nih, Caipul. Saya ditemani sama Caipul kali ini nih. Caeng sama Mas Dani lagi cari mistis-mistis yang lain, cerita-cerita yang lain. Nah, cerita kali ini kita akan mengangkat penjara Kalisosok, Mas Ibu. Waduh, serem tuh. Itu udah terkenal banget di Surabaya kan? Iya. Pasti Caipul juga tahu tuh. Iya, pernah dengar tuh. Mistis-mistisnya kan. Nah, kalau saya banyak cerita tentang sejarahnya nanti, sahabat seram semua. Gimana penjara Kalisosok itu bisa terkenal sampai sekarang, gimana penjara Kalisosok itu menyimpan misteri. Oke, kita akan membicarakan penjara Kalisosok yang banyak menyimpan sejarah dan misteri. Tetap di Yang Seram. Oke, sahabat seram, kita kembali lagi. Kita hari ini akan membahas penjara Kalisosok. Wah, ini sejarahnya dulu nih. Soalnya saya masih buta masalah sejarah Kalisosok. Banyak sejarahnya, Cak. Sejarahnya. Gimana nih? Penjara itu penjara yang cukup tua. Penjara yang cukup tua, bahkan nomor 2 terbesar di Surabaya. Jadi di Surabaya saat itu tuh ada 2 penjara yang cukup besar. Yang satu itu di daerah mana, yang satu di Kalisosok itu. Nah, penjara Kalisosok ini dibangun tahun 1750. Waduh, tua banget tuh. Udah kalau kakek-kakek sekarang udah tua banget. Kakek-kakek berapa tahun? Iya, 1750. Iya. Dan itu dibangun pada saat pemerintah Belanda berkuasa, dipakai sampai pemerintah Jepang. Cukup lama. Nah, terus karena banyaknya area-area Surabaya yang ditangkap, dimasukkan ke penjara itu, dipugar tahun 1848. Nah, Caipul bayangin nih, sama sahabat seram bayangin, satu ruangan sel itu yang harusnya cuma muat 20 orang gitu. Sepetak itu. Sepetak itu doang, 20 orang. Itu sampai dimasukkan itu 90 orang. Waduh. Kelar. Yang seharusnya 20 orang itu kan cuma bisa baring ya. Sisanya itu cuma 20 orang. Ini 90. Gimana tuh? Mungkin gini. Berdiri, Cak. Tidurnya berdiri, bayangin. Nah, itu karena saking padatnya, pemerintah Belanda saat itu melakukan pemugaran tahun 1848. Dipugarlah besar-besaran, kemudian disiapkan fasilitas-fasilitas, dan baru bisa dipakai tahun 1850. Jadi memang cukup lama tuh, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sampai penjara itu bisa dipakai. Nah,
penjara itu dikenal penjara yang cukup cukup serem lah. Karena seremnya itu karena bukan karena hal mistisnya dulu waktu itu karena penjagaannya sangat ketat, terus siksaannya sangat berat. Bahkan area-area Surabaya yang ditangkap itu kakinya itu kasih bola besi itu, bola besi. Jadi banyak korbannya, justru katanya banyak korbannya itu bukan karena disiksa terus mati gitu kan. Itu karena memang mereka mau makan susah, mau ke kamar mandi susah, mau kemana-mana susah, akhirnya mereka di situ aja nggak bisa bergerak lah. Makan susah, akhirnya ya sudah meninggal di situ. Loh, emangnya nggak ada penjaga yang ngasih makan langsung ke tahanan? Waktu itu memang gimana ceritanya ya, kalau makan kan waktu itu mereka masih ngantri tuh. Waktu zaman dulu kan mereka masih ngantri gitu kan. Kayak yang di film-film gitu. Beda zamannya. Kalau yang sekarang itu kan dianterin, kalau misalnya sel yang ditutup dia tidak bisa keluar kan ditaruh di sel. Kalau ini mungkin waktu itu ya sahabat seram semua belum jadi seperti itu. Belum mereka dianterin, mungkin penjaganya juga males kali, orang saya penjajah gitu kan, ngapain saya nganterin, bisa belagu nanti tahanannya sombong. Nah sahabat semua, banyak juga cerita-cerita sejarahnya, banyak cerita-cerita yang cukup menarik di penjara Kalisosok. Salah satunya peristiwa Kapten Huwer dari sekutu Belanda. Jadi sekutu itu memiliki seorang pimpinan yang waktu itu dikirim ke Surabaya untuk perwira. Saat mendarat di Surabaya, itu area-area Surabaya itu langsung menangkap itu Kapten Huwer itu dengan berbagai cara. Pokoknya ditangkap lah itu, jebret, langsung dijebloskan di penjara itu. Loh kok bisa? Kan itu kan yang penjara itu Belanda kan. Mungkin karena area-area Surabaya itu cukup banyak gitu ya, langsung dimasukkan aja di situ, nggak boleh keluar. Karena saat itu mungkin si Kapten Huwer-nya ini cukup berpengaruh kali ya untuk memerintah tentara-tentara itu kali ya. Jadi dipikir area-area Surabaya, kalau saya tangkap ini kapten, kepalanya kita masukin penjara, nggak akan bisa berkutik deh tuh. Tentara-tentara Belanda waktu itu. Nah, uniknya juga di penjara Kalisosok ini banyak pahlawan-pahlawan kita yang sempat di penjara di situ. Salah satunya presiden pertama kita, Bung Karno. Bung Karno, karena mungkin Bung Karno saat itu sangat vokal ya. Bukan vokal penyanyi ya. Karena vokal menyuarakan perjuangan kan waktu itu Bung Karno, terus gurunya Bung Karno, Hos Cokroaminoto. Nah, W.R. Supratman juga di situ. Oh iya. Iya. W.R. Supratman juga sempat di penjara di situ, sahabat seram semua. Bukan karena ini ya, bukan karena dia banyak ngarang lagu ya. Ngarang lagu. Soalnya kan lagu nasional kita Indonesia Raya ciptaannya. Nah, Hos Cokroaminoto juga di penjara di situ. Hos Cokro, buat sahabat seram semua, informasi bahwa Hos Cokroaminoto ini adalah gurunya Bung Karno. Salah satu gurunya Bung Karno, dan kalau dibaca-baca di sejarah itu bapak kosnya. Karena Bung Karno itu sempat ngekos di rumahnya Hos Cokroaminoto. Itu dia ada di daerah Peneleng. Kapan-kapan kita ke sana ya. Kita lihat itu rumahnya Hos Cokroaminoto, di mana di situ ada kamarnya Bung Karno bersama para pejuang lain. Dan sekarang masih ada ya? Masih ada. Saya sempat ke sana sama Mas Dani waktu itu. Saya sama Mas Dani sempat ke sana. Memang tempatnya tuh kecil lah, kecil, 2 lantai. Lantai kedua itu memang khusus untuk anak-anak kos itu, sahabat semua. Boleh itu, boleh main-main di sana. Kita fotonya kita kasih, ada videonya di sini. Nanti kita kasih. Nah, kemudian selain itu Belanda ini memang ingin menunjukkan bahwa mereka ini bangsa yang besar lah. Walaupun negaranya kecil, Belanda itu kan tidak lebih besar dibanding Jawa Barat ya, kalau di peta ya. Tapi mereka punya sekutu yang cukup besar,
dan mereka ingin menunjukkan tajinya, kekuasaannya. Bahkan sampai ada orang-orang Tionghoa yang dipenjara di situ juga. Bukan hanya pribumi. Bukan, jadi orang-orang Tionghoa yang mungkin orang-orang Tionghoa ini juga menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, jadi dipenjara di situ juga. Saya lupa namanya siapa, tapi dia salah satu tokoh Tionghoa di Surabaya, dipenjara di situ bersama beberapa sahabat-sahabat Tionghoa yang lain. Nah, tadi saya cerita bahwa penjara Kalisoso ini ternyata salah satu penjara terbaik, penjara bagus lah dibanding penjara yang ada. Kenapa? Pada masa itu. Kenapa? Karena fasilitas yang dimiliki oleh penjara Kalisoso ini cukup luar biasa katanya. Cukup mewah lah. Mewah, kan. Jadi ada kamar mandinya bagus, terus untuk sanitasinya, airnya juga bagus, mungkin ruangan-ruangan tahanannya juga sudah bagus ya, sudah diperbesar kan. Akhirnya penjara Kalisoso ini jadi penjara yang memiliki fasilitas yang luar biasa. Di luar. Tapi dalamnya yang tadi itu sahabat seram semua. Meskipun mewah fasilitas, cuman kalau tahanannya kayak gitu dikasih bola besi. Nah gimana juga ya? Bayangin aja bola besi segitu besar kan, nggak mungkin cuma sekilo. Iya. Mau makan, sekilo ya kabur. mau makan harus nenteng itu bola ke tempat makan. Waduh, kebayang. Bayangin aja kalau kebelet. Nah, yang ada nggak kebelet, Cak. Turun bero ya kan? Bayangin bawa bola segede gitu, sahabat seram semua. Nah, itu penjara juga dikenal sebagai penjara yang cukup menyeramkan karena seram nih. Saya ingat di situ. Mulai Cak Ipul ada cerita mistisnya, sahabat seram semua. Kita bahas berikutnya aja, Cak. Tahan dulu. Kita bahas di berikutnya ya, sahabat seram semua. Kembali di Yang Seram, sahabat seram semua. Kali ini Cak Ipul katanya ngomongin masalah mistis. Ada hal-hal mistis apa di penjara Kalisoso? Gimana, Cak? Kemarin kan sempat kesana, main-main ke sana, cuman nggak boleh masuk. Iya. Nah, selain itu ada izinnya, ternyata itu ada mistisnya juga. Oh iya. Ada penjaganya. Karena kita itu kan sudah jadi cagar budaya ya. Jadi sahabat seram semua, kalau sudah jadi cagar budaya itu kita harus punya surat izin untuk masuk ke sana. Kita harus minta surat izin untuk bisa syuting di sana. Lain kali mungkin kita dapat surat izin, kita akan syuting di sana. Gimana lanjut? Nah, itu. Selain ada surat izin itu ya. Nah, ini izin ke siapa lagi nih? Izin ke dinas terkait. Oh. Ternyata di sana itu di gerbang ada penjaganya. Dua sosok lah. Yang gerbang besar itu ya? Iya, yang depan. Ternyata dijaga oleh dua sosok yang tinggi besar, perawakannya dan seram. Mungkin orang semacam genderuwo. Orang Jawa bilangnya genderuwo. Orang-orang bilangnya namanya Guno dan Grado. Wih, anak kembar kayaknya, Kak. Mungkin anak kembar di Gruno nih. Guno dan Grado. Mungkin anak nakal ini dulu. Terus? Nah, harus izin dulu. Ya nggak tahu gimana caranya izin ke Guno dan Grado tadi. Oh, berarti ada juru kuncinya ya? Juru kunci. Oh. Jadi selain kita bawa surat, mungkin harus ada bawaan lain ini. Tumpeng. Apa namanya? Kopi, pahit, sajen. Sajen kan. Bakar-bakar itu. Kita belum tahu nih sahabat seram semua kayak gimana tuh ceritanya tuh kalau kita mau izin. Dan warga sekitar banyak yang bilang di situ ada noni-noni Belanda. Apalagi pas musim hujan kayak sekarang ini. Iya, itu sempet saya juga teman saya yang di sekitar situ cerita bahwa noni Belanda ini masuk ke penjara pas memang selalu pas hujan-hujan gitu. Jadi banyak juga tukang-tukang di sana, kan banyak tukang becak tuh. Ya, yang di depan. Katanya banyak lihat itu tuh, bener-bener. Selain noni Belanda, ada perawat juga. Sering orang-orang sana sekitar melihat suster Belanda keluar masuk penjara.
Padahal kan sekarang udah nggak nggak berfungsi, ada kan? udah nggak berfungsi. udah nggak berfungsi juga. Mungkin itu ya, kalau dulunya itu tahanan yang sakit gitu Iya, dibawa dibawa ke rumah sakit ya. Tapi ya dulu kan itu, dan sekarang udah bisa keluar lagi gitu. Mungkin yang jaga dibawa kan Kasat sama suster. mata. Mungkin yang jaga dibawa sama susternya. Nah, Oh, bisa jadi tuh. Bisa jadi. Karena memang kalau di penjara itu sahabat seram semua itu pasti punya punya dokter dan perawat. Satu penjara itu ada dokternya, ada perawatnya yang untuk khusus di sana. Dan kalau tidak tertangani sakitnya atau lukanya tidak tertangani di penjara, biasanya memang dibawa tuh ke rumah sakit terdekat. Nah, makanya orang-orang banyak kelihatan itu jadi keluar masuk. memang ya tempatnya, maklum aja Cak, tempatnya ini kan udah cukup tua ya, bangunannya sudah tidak terawat. Jadi dari tahun 1750 sampai sekarang pasti akan, kalau orang anak-anak indigo dibilangnya residual energinya tuh ada. Jadi banyak yang menyimpan mistis-mistisnya juga. Saya tertarik yang siapa? Genderuwo kembar itu. Mau dibuat apa? Bruno itu. Enggak. Bruno dan Grado. Saya penasaran tuh, nanti kita angkat ceritanya tuh mungkin ya. Bruno dan Grado. Mungkin dulunya dia ini anak kembar, lahir tuh nakal. Jadi penjaga sekarang. Keterusan sampai sekarang. Tapi yang ini, Caipul, yang aku ada fakta menarik nih tentang yang belum mungkin sahabat seram semua pengen tahu nih. Ternyata penjara Kalisosok itu masih berfungsi sampai sekarang. Loh, bukannya udah terbengkalai? Bukan sebagai penjara. Jadi salah satu sudut penjara Kalisosok itu masih saat ini difungsikan sebagai kos-kosan. Kos-kosannya khusus lagi, kos-kosan khusus wanita sahabat seram semua. Wah, Bayangin. yang kesenangan yang tadi Bruno dan Grado. Waduh, bahaya. Pantesan mereka nggak pindah-pindah. Sampai sekarang ada di sana. Nah, kemudian tapi untuk ngekos di sana, untuk jadi anak kos di sana itu nggak sembarangan. Maksudnya? Jadi harus ada proses-proses kayak interview dan lain-lain. Kayak orang mau masuk kerja gimana sih? Ditanya dari mana dan lain-lain lah. Jadi Saking ininya ya, nggak sembarangan. Jadi yang di situ memang nggak sembarangan karena memang mungkin masih banyak barang-barang yang peninggalan zaman dulu masih ada kan di situ ya. Kita memang belum sempat masuk ya Cak ya. Mungkin nanti suatu saat kita boleh masuk setelah kita dapat surat izin. Tapi yang jelas anak-anak yang ingin ngekos di situ memang nggak sembarangan. Jadi harus prosesnya tahapan-tahapan dulu, terus nanti dipanggil sama penjaganya, baru oke, kamu boleh ngekos di sini. Nah nggak tahu deh tuh yang boleh ngekos. Nanti kita tanyain aja. Mungkin yang cantik-cantik kan, yang bahaya bahaya juga nih penjaganya nih. Nah seru sekali memang sahabat seram semua, banyak cerita-cerita yang yang belum terungkap lagi di penjara Kalisosok. Selain tadi sejarahnya yang cukup panjang, terus misteri-misteri tadi yang Cak Ibu sempat cerita ya, ada 2 penjaga di depan. Mungkin sahabat seram ada yang punya cerita masalah Kalisosok, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau DM langsung ke kita, karena kita akan ada segmen kita akan penelusuran ke penjara Kalisosok. Jadi informasi dari sahabat seram semua akan kita cross check langsung di sana. Gitu aja sahabat seram semua, kita kali ini untuk video mengenai penjara Kalisosok, bagaimana sejarahnya dan gimana mistisnya dan keunikan yang ada di sana sudah kita ceritakan. Tinggal sahabat seram semua kasih info ke kita mengenai penjara Kalisosok, bisa kita tambahkan nanti. Sampai ketemu lagi di video yang seram semua. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya dan seluas-luas, biar kita bisa terus memberikan informasi, kita bisa memberikan sejarah-sejarah yang menarik mengenai urban legend yang saat ini ada di Surabaya. Kita ada di Surabaya karena kita nggak menutup kemungkinan akan
Jangan lagi ke tempat lain. Video sebelumnya kita sempat pengen nanti kita akan ke tempatnya Nah, Cak iya, Ipul, benar. Pasuruan, ke tempatnya Cak Eeng di Probolinggo. Akan seru nih. Jangan lupa ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang seram.